Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliandari NIM A1C120033. Kali ini saya akan menyampaikan tata cara menguburkan jenazah. Kewajiban yang keempat bagi seorang muslim yang masih hidup terhadap muslim yang telah meninggal adalah menguburkannya. Tentunya, menguburkan jenazah tidak asal dimasukkan dan ditimbun tanah begitu saja. Ada aturan-aturan tertentu yang digariskan oleh Islam di dalam pelaksanaan penguburan ini. Ada perlakuan yang mesti dilakukan, ada doa-doa yang mesti diucapkan. Berikut tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Tata cara menguburkan jenazah tentunya diawali dengan mempersiapkan lubang kuburnya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat lubang kubur sesuai syariat Islam sebagai berikut. Yang pertama, lubang harus dalam. Menurut ajaran Islam, kedalaman lubang kubur setinggi orang yang berdiri di dalamnya dengan tangan melambai ke atas. Kemudian, lebar dengan ukuran 1 ziro atau 1 hasta lebih 1 jengkal setara dengan 50 cm. Tahap tata cara menguburkan jenazah dengan memperhatikan bentuk lubang kuburnya. Buatlah panjang yang cukup untuk jenazah, tentu melebihi tinggi badannya. Apabila tanahnya keras, disunahkan untuk membuat liang lahat di dalam lubang kuburnya. Liang lahat ialah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat, seukuran yang cukup untuk meletakkan jenazah. Jenazah yang ditaruh di liang lahat tersebut kemudian ditutup menggunakan batu putih, lalu diuruk dengan tanah. Alangkah baiknya bila seorang muslim yang meninggal dikuburkan di pemakaman khusus muslim yang apabila tidak ada, serta waktu menguburkan jenazah yang harus dilakukan segera dianggap tidak masalah selama proses penguburannya sesuai syariat Islam. Beberapa waktu yang sebaiknya dihindari ketika menguburkan jenazah. Yang pertama, matahari terbit hingga naik. Yang kedua, matahari berada di tengah-tengah. Yang ketiga, matahari hampir terbenam atau benar-benar terbenam. Yang pertama, mengiringi dengan khusyuk. Ketika mengiringi jenazah ke pemakaman, sebaiknya dilakukan dengan khusyuk dan hikmah. Sebaiknya memperbanyak sholawat Nabi dan memikirkan tentang kematian. Yang kedua, ada pengiring jenazah. Apabila diiringi dengan berjalan kaki, maka berjalanlah di sekitar keranda. Sementara ketika mengiring jenazah dengan kendaraan, tentunya mobil jenazah berada pada paling depan, diikuti dengan rombongan yang lain. Bagi pelayat dan pengiring jenazah, tidak dianjurkan untuk duduk sebelum jenazah diturunkan dari para pembawa mayat. Adab selanjutnya membaca salam yang seperti diajarkan Rasulullah SAW. Posisi jenazah di dalam lubang kubur wajib dimiringkan ke sebelah kanan atau menghadap arah kiblat. Jika jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat, namun terlanjur di uruk tanah, maka harus menggali lagi dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Setelah jenazah diletakkan secara perlahan di dasar lubang, disunahkan untuk melepas ikatan talinya, dimulai dari kepala dan membuka kain. Pipi serta jari-jari harus menempel pada tanah. Yang pertama, memperdalam lubang kubur supaya tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Yang kedua, meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur setelah kiblat. Lalu ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak miring supaya jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Yang ketiga, kemudian di atasnya ditaruh semacam batap posisi mendatar untuk menahan tanah timbulnya, sehingga tidak mengenai jenazah langsung. Yang keempat, meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Yang kelima, letakkan jenazah posisi miring ke kanan menghadap kiblat.
dengan menopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu supaya jenazah tidak kembali terlentang. Yang keenam, para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka. Pipi menempel langsung ke tanah. Yang ketujuh, ketika memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya, dianjurkan membaca doa berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Yang kedelapan, khusus jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Yang kesembilan, jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub. Yang kesepuluh, setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menguburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbuni tanah. Yang ke-11, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Adapun doa sesudah menguburkan jenazah yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madlahu wa aksilhu bil ma'i wassalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abadilah daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi fitnatal qabri wa azabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, belas kasihanilah dia, hapuskanlah dan ampunilah dosa-dosanya, muliakan tempatnya ialah surga dan luaskan kuburnya. Basuhkanlah kesalahan-kesalahannya sampai bersih, sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Gantikanlah rumah lebih baik daripada rumahnya yang dulu. Keluarganya lebih baik daripada keluarganya yang sulit, dan masukkanlah ia ke dalam surga, dan jauhkanlah ia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Demikianlah tata cara menguburkan jenazah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.